Amunisi senapan mesin umumnya dirangkai dalam rentengan sabuk atau belt, mirip seperti rantai. Ada berbagai macam desain sabuk atau rantai peluru ini. Kita akan membahasnya dalam video ini. Sabuk amunisi bisa dikategorikan berdasarkan model sambungan antar link atau mata rantainya. Bisa juga berdasarkan bagaimana peluru tersebut dikeluarkan atau dipisahkan dari rangkaian. Berdasarkan proses pengeluarannya dibagi menjadi model pull out dan push through. Pada model pull out, peluru ditarik dulu ke belakang, baru kemudian didorong ke depan untuk masuk ke dalam chamber. Ini misalnya pada senapan mesin M2 dan PK. Lalu, model push through. Pada model ini, mekanismenya lebih simpel. Peluru langsung didorong ke depan dan masuk ke dalam chamber. Model push through, misalnya pada senapan mesin M60, RPD, Minimi, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan model sambungannya, dibedakan menjadi jenis disintegrating dan non-disintegrating. Model disintegrating atau memisah, sambungan ini akan terpisah-pisah setelah peluru ditembakkan. Sabuk amunisi terdiri dari link yang disambung-sambung. Link ini hanya bisa tersambung jika dipasangi peluru. Jadi, peluru sekaligus menjadi pasak atau pengunci dari sambungan antar link. Ketika peluru diambil oleh mekanisme di dalam senapan mesin, maka sambungan ini otomatis akan terpisah. Link akan keluar satu persatu dari lubang di senapan mesin. Beberapa contoh model disintegrating adalah link M2, M9, M13, dan M27. Link M2 dan M9 digunakan untuk senapan mesin berat Browning M2. M13 digunakan pada senapan mesin medium M240 atau Mag. Sedangkan M27 digunakan pada senapan mesin Minimi atau M249. Link pada model sambungan ini terbuat dari metal dan bisa digunakan berulang kali. Untuk menyambungnya bisa dilakukan satu persatu menggunakan tangan, bisa juga memakai alat bantu. Karena desain sambungannya, rangkaian amunisi ini bisa disambung-sambung dengan panjang tak terbatas. Sekarang, mari kita lihat detail dari salah satu link sabuk ini, yakni link M13. Link ini digunakan untuk amunisi kaliber 7,62 x 51 mm. Digunakan pada senapan mesin M60, M240, MG3, HK21, M134 minigun, dan beberapa senapan mesin lainnya. Link terbuat dari metal yakni plat baja tipis, umumnya difinish dengan coating fosfat hitam untuk mencegah karat. Jika dilihat dari atas, terdapat bagian kiri dan kanan. Pada bagian kiri, terdapat satu bagian melengkung berbentuk seperti huruf C. Ketika dipasang amunisi, bagian ini memegang bagian tengah dari bodi selongsong. Kemudian, di bagian kanan terdapat dua bagian melengkung yang serupa, namun dengan lebar yang lebih sempit. Bagian ini memegang bagian depan dan belakang. Kedua lengkungan ini akan pas dengan bagian kiri di link berikutnya. Pada lengkungan bagian belakang, terdapat ekstensi ke belakang yang memanjang hingga bagian dasar selongsong. Tonjolan pada ekstensi ini akan masuk pada lekukan yang disebut sebagai extraction groove. Ini memastikan posisi pemasangan amunisi sejajar, tidak terlalu maju atau terlalu ke belakang. Bobot satu link ini 4,35 gram, jadi dalam satu rangkaian 100 peluru, bobot linknya hampir setengah kilogram. Link ini bisa dirangkai lagi dan digunakan berulang, namun pada kenyataannya ini jarang dilakukan dalam militer, karena harga link ini relatif murah dan peluru untuk senapan mesin sudah terangkai dengan link baru dari pabriknya. Sekarang, kita bahas sabuk model kedua, yakni non-disintegrating atau tidak terpisah. Setelah ditembakkan, sabuk perangkai amunisi ini tetap tersambung dan keluar dari senapan mesin seperti kupon mesin dingdong. Sabuk model non-disintegrating pada masa awal terbuat dari bahan kanvas. Sabuk kanvas ini memiliki lubang-lubang di mana disinilah amunisi disisipkan. Karena desainnya ini, sabuk ini tentunya bertipe pull out.
Contoh senapan mesin yang menggunakan sabuk kanvas adalah senapan mesin Vickers dan Maxim. Yang ditampilkan di video ini adalah salah satu varian Maxim, yakni Maschinengewehr 08 atau MG08. Kemudian ada model Fitstrip. Peluru disusun dalam semacam rak kecil dari logam. Bahan logamnya bisa dari plat baja tipis maupun dari kuningan. Fitstrip ini disebut juga ammo strip atau Fit-Tray. Strip kaku ini berkapasitas antara 15 hingga 30 butir peluru. Di sini contohnya adalah senapan mesin Hotchkiss 1914. Sabuk kanvas maupun Fitstrip saat ini sudah tidak digunakan lagi dalam senapan mesin modern. Senapan mesin modern yang menggunakan non-disintegrating belt menggunakan belt berbahan metal. Contoh sabuk non-disintegrating adalah Patronengurt DM1 yang digunakan pada senapan mesin MG3 buatan Jerman. Contoh lainnya adalah sabuk amunisi pada senapan mesin buatan Soviet atau Rusia, misalnya pada senapan mesin RPD, PK, dan Deshaka. Sebagai contoh, sabuk amunisi pada RPD. Sabuk ini terdiri dari rangkaian metal yang disambung-sambung dengan semacam cincin-cincin dari kawat. Sabuk amunisi ini panjangnya sudah tetap dari pabrik, ada yang 50 atau 100 atau lebih. Karena desain sambungannya, rangkaian ini sulit untuk disambung menggunakan tangan. Perlu alat bantu khusus untuk menyambung rangkaian ini. Antara model disintegrating dan non-disintegrating tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Model disintegrating atau terpisah membuat manuverabilitas pengoperasian senapan mesin tidak terganggu sapu kosong yang menjuntai di bagian samping. Kemudian, jika ada kerusakan pada sambungan, tinggal membuang link yang rusak dan disambung kembali. Pada model non-disintegrating, jika ada bagian yang rusak, misalnya di tengah, bagian ini sulit dipisahkan dan bisa menyebabkan kemacetan. Model non-disintegrating, kelebihannya lebih mudah digunakan kembali dan dibersihkan setelah latihan. Pada model disintegrating, dalam kegiatan latihan menembak butuh waktu ekstra untuk mengumpulkan link yang tersebar di sekitar senapan. Saat ini, selain sabuk berbahan metal, beberapa perusahaan sudah mulai mencoba membuat sabuk amunisi berbahan plastik. Link dari plastik ini tentunya memiliki kelebihan lebih ringan dan lebih murah. Itulah jenis-jenis sabuk amunisi pada senapan mesin. Sampai jumpa.